Gelombang politik di Indonesia kembali bergejolak, kali ini dipicu oleh dua isu besar yang saling berjalin. Kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo dan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua peristiwa ini, yang sekilas tampak tidak berhubungan, sesungguhnya adalah bagian dari permainan catur politik yang lebih besar, mengisyaratkan adanya pergeseran kekuatan dan manuver strategis menjelang dinamika politik di masa depan. Polemik seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk alumni Universitas Gadjah Mada, terhadap Jokowi dan gugatan perdata sebesar 125 triliun terhadap Gibran, bukan sekadar persoalan hukum. Narasi ini, menurut para pengamat politik, adalah senjata baru yang digunakan untuk merongrong legitimasi dan merusak kredibilitas keluarga Jokowi secara sistematis. Isu ijazah ini, yang telah berulang kali dibantah dan dinyatakan valid oleh pihak universitas, sengaja dihidupkan kembali untuk memicu keraguan publik. Tujuannya jelas, melemahkan pengaruh politik Jokowi yang sangat kuat. Dengan menciptakan narasi ketidakpercayaan, diharapkan dukungan publik terhadap keluarga Jokowi dan aliansi politiknya akan terkikis, yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam konstelasi politik mendatang. Isu ini diprediksi akan terus digulirkan hingga tahun 2029, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk lanskap politik yang baru. Di tengah memanasnya isu ijazah, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan melakukan reshuffle kabinet. Keputusan ini langsung menjadi sorotan karena beberapa menteri yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi, seperti Budi Gunawan dan Sri Mulyani, digeser atau dikeluarkan dari kabinet. Meskipun istana menegaskan bahwa ini adalah hak prerogatif presiden untuk membentuk tim yang solid, analisis politik menunjukkan adanya agenda lain di baliknya. Analis politik Ray Rangkuti melihat reshuffle ini sebagai langkah Prabowo untuk menegaskan independensinya dan melepaskan diri dari bayang-bayang politik Jokowi. Perubahan ini tidak hanya soal mengganti orang, melainkan juga tentang menyeimbangkan poros politik dalam pemerintahan. Dengan menempatkan orang-orang yang loyal pada dirinya, Prabowo sedang membangun basis kekuasaannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada patronase politik yang telah lama dibangun oleh Jokowi. Isu ketidakhadiran Gibran dalam beberapa momen penting juga memperkuat spekulasi adanya keretakan hubungan antara dua tokoh besar ini, yang dinilai sebagai tanda-tanda awal pergeseran aliansi politik. Isu ijazah dan reshuffle kabinet tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang terisolasi. Keduanya adalah bagian dari dinamika yang lebih besar yang berpotensi memicu keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Meskipun hingga saat ini keduanya belum menunjukkan tanda-tanda konflik terbuka, langkah-langkah politik yang diambil mengisyaratkan adanya ketegangan di balik layar. Skenario 2029 menjadi kunci untuk memahami semua manuver ini. Isu ijazah bertujuan untuk melemahkan efek politik Jokowi dalam mendukung Gibran atau kandidat lain di masa depan. Di sisi lain, reshuffle kabinet adalah langkah Prabowo untuk mempersiapkan kekuatan politiknya sendiri, yang tidak lagi bergantung pada dukungan Jokowi. Jika hubungan kedua pemimpin ini benar-benar retak, dampaknya akan sangat signifikan terhadap konstelasi politik Indonesia. Kekhawatiran publik tentang dinasti politik juga menjadi bahan bakar yang memperkuat narasi ini. Isu-isu ini tidak hanya menciptakan keraguan pada individu, tetapi juga pada sistem demokrasi itu sendiri. Perdebatan tentang impeachment juga muncul, menunjukkan betapa rumitnya pertarungan politik ini. Pada akhirnya, keputusan hukum dan dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, akan sangat menentukan apakah isu-isu ini akan mereda atau justru semakin memanas. Pertarungan politik di Indonesia adalah arena yang kompleks, di mana setiap pihak
mencoba memanfaatkan setiap momen untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pertanyaannya sekarang, akankah kedua pemimpin ini mampu menjaga stabilitas di tengah gejolak politik ini?